Halo teman-teman, selamat pagi. Hari ini tanggal 20 Mei, Cindy mau ulas tentang virus corona dan berita-berita unik atau ulasan-ulasan unik di bawah. Sebelum Cindy lanjutkan, Cindy tanya dulu gimana keadaan teman-teman di Hong Kong, di Indonesia, atau mungkin di negara lain. Semoga selalu sehat walafiat dan lancar rezeki. Oke teman-teman, kita mulai yang di Hong Kong dulu ya. Di Hong Kong total yang terkena virus corona 1056 pasien, nggak ada penambahan, dan total yang meninggal 4 orang. Terus di Indonesia total yang terkena virus corona jumlahnya 19.189 pasien, ada penambahan 693 pasien, dan total yang meninggal 1.242 orang. Terus di Taiwan teman-teman, total yang terkena virus corona 440 pasien, nggak ada penambahan hari ini, dan total yang meninggal 7 orang. Terus di Korea teman-teman, total yang terkena virus corona 11.110 pasien, ada penambahan 32 pasien, dan total yang meninggal 263 orang. Terus di Jepang teman-teman, yang terkena virus corona totalnya 16.367 pasien, nggak ada penambahan hari ini, dan total yang meninggal 768 pasien. Terus di Singapura teman-teman, total yang terkena virus corona 29.364 pasien, ada penambahan 570 pasien, dan total yang meninggal 22 orang. Terus di Malaysia, total yang terkena virus corona 7.009 pasien, ada penambahan hari ini 31 pasien, dan total yang meninggal 114 orang. Di Brunei teman-teman, jumlah yang terkena virus corona 141 pasien, nggak ada penambahan hari ini, dan total yang meninggal 1 orang. Di Makau teman-teman juga ada beberapa atau banyak juga ya TKI Indonesia yang bekerja di sana. Total yang terkena virus corona 45 pasien, nggak ada penambahan hari ini, dan nggak ada yang meninggal. Jadi di beberapa negara yang Cindy sebut di atas, yang paling banyak terkena virus corona di Singapura teman-teman. Di Singapura totalnya 29.000 lebih. Terus setelah itu Indonesia 19.000 lebih, lalu Jepang dan Korea. Itu yang banyak terkena virus corona, maksudnya negara Asia yang banyak TKI kerja di sana. Jadi saat ini di Singapura masih tetap agak banyak teman-teman. Semoga semakin hari semakin berkurang dan normal seperti sedia kala. Oke teman-teman, itu tadi update virus corona tanggal 20 Mei ya. Terus sekarang Cindy lanjutkan dengan pembahasan lain ya. Itu gini teman-teman, di Hong Kong kan masih ada pasien-pasien gawat darurat, maksudnya yang kena virus corona itu. Untuk beberapa rumah sakit kan perawat-perawat yang mengurusi masalah mengantar makanan atau mengantar minuman atau urusan yang agak kecil-kecil kesehariannya. Ya, itu yang utama, itu yang untuk mengantar makanan dan minuman untuk ke setiap harinya itu, serta obat-obatan gitu. Itu kan semua perawat-perawat yang mengantar. Setiap kali perawat mengantar makanan dan minuman ke kamar atau ruangan khusus si pasien, si perawat harus setiap habis mengantar harus melepas atau ganti bajunya. Baju itu nggak dipakai lagi, harus dibuang. Jadi semakin menipisnya persediaan, jadi pakaian-pakaian itu kan sekali dipakai dibuang, terus ke kamar berikutnya juga gitu. Jadi istilahnya pemborosan kayak gitu ya. Ya pemborosan sih kalau sangat penting atau itu nggak masalah seharusnya. Tapi
karena persediaannya juga terbatas, dan ada rumah sakit yang itu juga dari dukungan pemerintah ya tentunya. Rumah sakit sekarang mencoba mengganti pekerjaan untuk mengantar makanan yang dikerjakan oleh perawat tadi, diganti dengan menggunakan robot, teman-teman. Jadi ya tentu saja tidak sepinter atau tidak seahli perawat tentu saja, karena robot kan hanya mengikuti perintah yang disetting di tempat di robot itu tadi. Jadi kalau si perawat kan bisa istilahnya gimana ya, disuruh ke A ternyata A nggak bisa langsung dibalik ke B gitu kan. Tapi kalau robot kan nggak bisa. Kalau disuruh A ya dia harus mengerjakan A itu tadi, dia nggak bisa memutar balik lagi, itu nggak bisa. Harus di setting oleh si pemutar gitu kan. Jadi untuk mengantar makanan dan minuman ke kamar-kamar pasien yang terkena virus corona tadi, dia menggunakan robot, teman-teman. Jadi robot itu diputar di kamar A atau kamar B atau kamar C gitu ya. Jadi robot itu akan datang ke kamar tadi. Tapi si robot nggak bisa pencet itu, teman-teman, nggak bisa pencet kamar bel itu, nggak bisa. Jadi di situ ada perawat khusus yang cuma memencet itu aja, mencet pintunya. Jadi kan di luar, jadi si perawatnya di luar, jadi nggak usah harus ganti baju lagi kan, nggak usah, tetap di luar. Istilahnya setiap jam berapa gitu si robot mengantar makanan, nanti si perawat di luar memencet pintu masuk, terus robot masuk ke kamar lah, terus datang ke kamar si pasien. Kalau pasien masih bisa bergerak atau bisa berjalan-jalan, pasien akan ngambil sendiri gitu. Jadi diputar khusus atau disetting khusus cuma untuk ngantar makanan dan minuman tadi. Jadi robot tadi seperti troli tangga gitu loh, teman-teman. Beberapa tingkat, yang tingkat bawah, tengah, atau atas untuk makanan, minuman, atau obat, atau mungkin baju atau apa yang diperlukan si pasien yang di kamar tadi. Jadi robot itu jalan ke situ setelah diputar ke kamar A atau kamar B. Terus nanti di luar kamar itu ada si perawat yang khusus pencet tombol untuk masuk, terus si robot masuk gitu. Jadi itu kan mengurangi tenaga si perawat serta alat-alat medis yang digunakan perawat. Jadi kalau robot habis mengantar makanan ke kamar si pasien, robot kan bisa cuma dibersihkan pakai pembersih bakteri, dilap-lap gitu aja kan. Jadi kan nggak pakai baju, nggak pakai itu. Jadi si perawat harus ganti baju, kalau robot cuma dibersihkan gitu. Jadi bisa mengurangi tenaga dan alat-alat medis yang lainnya. Jadi sekarang di Hongkong sudah mulai direncanakan, ini sudah dijalankan. Cuma nanti lihat kelanjutannya benar-benar bisa bekerja dengan baik sesuai yang diinginkan atau tidak. Tapi ini sudah mulai dijalankan. Jadi semoga berhasil, dan nanti di negara-negara lain juga seperti itu, yang persediaan alat-alat medis berkurang, atau mungkin perawatnya yang menangani mengantar makanan juga berkurang. Jadi bisa digunakan pakai robot ini. Jadi kalau robot ini benar-benar sesuai yang diinginkan, moga-moga di negara lain nanti juga akan menggunakannya. Ya, kita doakan aja semoga berhasil ya, teman-teman. Oke, terus ulasan berikutnya, teman-teman, itu sebetulnya sangat memprihatinkan ya, memprihatinkan sekali, teman-teman. Mungkin dikarenakan kita kurang hati-hati, atau mungkin ya namanya aja musibah ya, kita nggak bisa menyalahkan si A atau si B ya. Jadi kedepannya teman-teman juga harus lebih hati-hati menjalankan tugas atau bekerja di rumah majikan, harus ekstra hati-hati, karena demi keselamatan kita. Kalau kita kurang hati-hati, bukan keselamatan kita aja yang terancam, mungkin keselamatan yang kita rawat atau pekerjaan kita, istilahnya merawat anak kecil, merawat nenek, atau mungkin merawat hewan kesukaan majikan, jadi ikut terancam. Jadi kita harus benar-benar hati-hati menjalankan tugas ya, teman-teman. Karena gimana pun kalau kita lalai, kita dan apa yang kita rawat akan menjadi akibatnya. Jadi semoga aja teman-teman lebih hati-hati ke depannya.
Oke, ini terjadi pada seorang rumah majikan di Hong Kong ya tentunya. Ini ada seorang pembantu ini nggak disebutkan atau nggak ditulis di koran atau di televisi ya, nggak ditulis. Maksudnya nggak ditulis pembantu dari Indonesia atau dari negara asing, nggak ditulis. Jadi kita sebut aja seorang pembantu ya, karena kita nggak tahu nih dari negara Indonesia atau dari negara lain, kita nggak tahu, nggak disebutkan di majalah atau di televisi tadi. Nah, ini seorang helper merawat anak, bukan anak, bayi umur 8 bulan. Jadi masih kecil ya. Si bayi ini dirawat oleh si helper tadi, dan majikannya semuanya bekerja. Jadi si bayi kecil sama si pembantu yang ada di rumah yang selalu merawat si bayi untuk memandikan, kasih makan, atau mungkin kasih susu, atau mungkin untuk menidurkannya. Lah, di saat si baby waktu makan, si pembantu itu kurang hati-hati, atau mungkin namanya musibah ya, mungkin, atau si baby kecil tadi nakal, kita nggak tahu ya. Si baby makan, jadi harus disuapi sama si pembantu tadi. Terus sebelum disuapin, si bibi duduk di kursi, terus si pembantu mengambil sup panas banget teman-teman, sup panas untuk disuapkan ke bibi. Tentunya nanti ditaruh di meja di dekat bayi atau si baby tadi duduk. Namanya anak kecil umur 8 bulan, masa pertumbuhan atau mungkin masa ingin tahu itu besar ya teman-teman. Jadi tingkahnya kadang lucu, kadang menggemaskan, kadang menjengkelkan, itu umumlah namanya anak kecil. Apalagi di masa 8 bulan, bukan 8 tahun, 8 bulan, yang masih serba penasaran di sekelilingnya. Lah, si pembantu tadi mungkin kurang hati-hati, atau mungkin nggak sadar, si bayi yang deket sama sup panas tadi nggak benar-benar diperhatikan. Lah, si bayi kecil tadi langsung tangannya yang kecil menarik atau mengambil sup yang panas tadi, dan langsung tumpah di badannya dan seluruh tangannya. Langsung aja si baby tadi nangis karena sup panas tadi langsung tumpah ke badannya, ke tangannya, itu mengakibatkan luka teman-teman. Jadi tangan dan badan yang di depan, yang karena dekat meja, dekat tempat sup tadi, otomatis kan badan yang depan, dada yang depan langsung melempuh merah, terus kayak melempuh berair gitu teman-teman. Otomatis bayi nangis keras, dan hampir badannya itu kena sup semua, sama tangannya. Langsung aja dibawa ke rumah sakit. Melepuhnya besar banget teman-teman, dan itu kulitnya bayi kan masih terlalu tipis, jadi kena air panas, sup panas tadi, langsung kulitnya berair teman-teman, berair dan memerah, bintik-bintik semua. Lah, si dokter mengatakan itu lukanya tingkat 2 teman-teman. Luka yang paling parah kan tingkat 4. Jadi luka si bayi tadi di tingkat 2, jadi tengah-tengah. Ya namanya bayi, kulitnya masih tipis, otomatis nangis. Ya, di dokter menjelaskan nanti kulitnya walaupun lukanya sembuh, mungkin akan meninggalkan bekas karena mungkin terlalu dalam. Jadi di pori-pori dalamnya itu juga ikut terluka teman-teman. Jadi ya si bayi ya kasihan banget, karena bukan hanya cuma tangan doang, si badan bagian depan juga melempeh gitu loh, merah-merah semua, terus ada airnya di dalam yang bintik-bintik merah gitu teman-teman. Jadi si dokter mengatakan ada bekasnya nanti walaupun sembuh. Jadi ya
ini masih dalam pemeriksaan ya, masih diperiksa karena ini terjadi baru kemarin teman-teman. Ini tanggal 20, jadi tanggal 19 kemarin. Jadi kedepannya nanti belum dijelaskan. Mungkin si bayi tadi memerlukan kulit tambahan atau enggak juga belum dijelaskan karena baru kemarin dan masih dirawat di rumah sakit. Jadi yang utama dokter menangani supaya bayi tadi kulitnya enggak terlalu parah karena takutnya infeksi teman-teman. Karena Supanas tadi langsung jatuh di badannya dan tangannya, kulitnya langsung melembung dan berair, terus merah semua gitu. Jadi semoga aja tidak terjadi infeksi di dalamnya. Lah setelah itu bayi sama orang tuanya di rumah sakit mengurusi kelanjutannya si anak kecil tadi, si anaknya yang umur 8 bulan tadi. Ternyata si pembantu pulang ke rumah dan pergi teman-teman. Pergi maksudnya memberesi semua pakaiannya dan meninggalkan rumah majikan. Nah kelanjutannya gimana, majikan marah atau tidak, kita tidak tahu teman-teman, karena di koran dan di televisi enggak dijelaskan karena baru kemarin terjadi. Lah ini untuk kedepannya semoga teman-teman TKI dimanapun berada, di Hong Kong, di Taiwan, atau di Singapura, atau di negara manapun, atau mungkin di Indonesia sendiri, kalau merawat anak kecil tentu saja kita harus hati-hati karena namanya anak kecil tidak tahu ya ini bahaya atau tidak. Kita yang dewasa harus mengutamakan keselamatan mereka. Jadi jangan menaruh benda-benda tajam atau benda-benda yang bisa melukai atau benda-benda kayak air panas yang lainnya di depan mereka atau di dekat mereka. Karena rasa keingintahuan si anak kecil itu besar teman-teman. Melihat barang yang unik di depannya, dia ingin mengambil dan bermain, dikira ini mainan. Dulu waktu Cindy itu Pak punya anak kecil, masih kecil banget, juga sering kayak gitu teman-teman. Waktu itu Cindy punya anjing kecil. Namanya anjing kalau masih kecil kadang kan lucu. Si anak Cindy suka sekali main anjing. Anjing itu untuk mainan. Dia nggak menghiraukan bahaya atau tidaknya. Lah mulutnya si anjing itu dicubit-cubit, maksudnya dibuka-buka. Lah kalau anjing waktu itu si anjing kecil masih kecil banget teman-teman, umur 1 tahun tuh belum ada. Mungkin cuma dipijit-pijit atau dibuka-buka mulutnya untuk mainan. Pertama si anjingnya Cindy itu nggak menghiraukan. Lah kemungkinan dia merasa sakit, langsung si anjing itu menggigit muka si anak Cindy, jadinya muka anak Cindy langsung terluka. Lah itu namanya anak kecil, karena melihat ada mainan atau benda-benda di depannya, rasa ingin tahunya itu besar. Jadi semoga teman-teman kalau merawat anak kecil atau merawat baby, hati-hati ya, jangan sampai menaruh benda-benda yang bisa melukai atau bisa membuat dia bahaya. Jadi jauhkanlah gitu, seperti kejadian ini tadi. Jadi mungkin baby tadi rasa ingin tahunya di depannya ada sup panas, atau mungkin melihat dia ada apa itu, ada panas itu kayak apa ya, abunya panas itu, dia tertarik, atau mungkin dia menghirup baunya yang enak, dia juga tertarik. Akhirnya tanpa dia pikir panjang, diambil, ditarik aja itu si mangkoknya. Akhirnya karena si baby tadi kepanasan tangannya, langsung mungkin langsung menarik atau langsung membalikkan tangan. Lah tanpa sengaja mangkoknya langsung tertumpah di badannya. Jadi kita sebagai orang dewasa harus hati-hati, jauhkanlah dari jangkauan anak kecil. Semoga teman-teman paham ya, dan semoga tidak terjadi ke depannya bagi teman-teman. Oke, selanjutnya Cindy akan ulas lagi ulasan di bawah.
Jadi ini juga agak lucu teman-teman ya, atau dikarenakan virus corona di Hong Kong yang berbulan-bulan ya, jadi mengakibatkan banyak kejadian, maksudnya banyak orang-orang yang pekerjaannya terhambat atau mungkin terputus, jadi kesulitan lah dalam kehidupan mereka gitu. Ini terjadi di Hong Kong, di Tin Shui Wai teman-teman. Mungkin teman-teman Hong Kong semua tahu ya di mana Tin Shui Wai itu. Lah ini ada 3 laki-laki. Kalau di total 3 laki-laki tadi umurnya 204 tahun teman-teman. Coba teman-teman bagi 204 dibagi 3 berapa? Karena ada 3 laki-laki. Lah berarti umur laki-laki tadi antara 62 tahun sampai 70 tahun. Berarti 3 orang tadi di total umurnya 204 tahun teman-teman. Lah ini di toko tua ya, toko yang kenapa Cindy bilang toko tua, karena toko ini sudah bertahun-tahun dan orang yang berjualan di toko sudah agak tua karena sudah terlalu lama. Di toko ini sudah lama berdiri di situ, jadi banyak tetangga kanan kiri atau depan itu yang berlangganan atau sering membeli sesuatu di situ. Jadi sama tetangga sudah akrab dan saling kenal teman-teman. Jadi kayak di desa ya, mungkin teman-teman kalau di desa itu kanan kiri itu saling kenal gitu ya, saling akrab, kita kadang ngerumpi atau ngobrol bersama gitu kan. Lah ini tengah malam ada 3 laki-laki tadi masuk ke toko tadi dan dia mencuri rokok teman-teman. Rokok itu ada 4 box besar, 4 box besar gitu, kayak teman-teman mungkin tahu ya, boxnya itu kayak untuk pengiriman barang ke Indonesia, ada ukuran kecil, tengah, dan besar. Lah mungkin ukurannya yang agak tengah atau mungkin tengah ya teman-teman, ukuran tengah. Jadi isinya berapa puluhan atau mungkin ratusan rokok di dalamnya. Nah apalagi totalnya 4 box. Dan kalau itu dijual dengan harga bukan harga jual ya, bukan harga pasar, maksudnya harga dari pabrik ya, harga pabrik, itu rokok yang totalnya 4 box itu dijual atau waktu dia beli 40.000 Hong Kong dolar teman-teman. Itu belum ambil untung, itu baru harga pabrik ya, 40.000 Hong Kong dolar. Totalnya 4 box, jadi satu boxnya hampir 10.000 Hong Kong dolar. Berarti banyak, karena kan di pasaran kalau rokok-rokok itu sekitar 35 sampai 50 dolar kan. Itu harga toko atau harga pasar. Lah ini masih harga pabrik, jadi harganya nggak segitu. Aku nggak tahu ya harga pabrik berapa, tapi si tukang toko ini bilang kalau aku ambil 4 box dari harga pabrik totalnya 40.000 Hong Kong dolar. Lah si 3 orang tadi mencuri di dalam. Lah waktu 3 orang itu kan tentu saja saling mengangkat box, ditaruh di luar, ngambil lagi gitu kan. Lah ada tetangga kanan kiri tadi yang melihat kok ada gerak-gerik mencurigakan, langsung dia telepon polisi teman-teman. Polisi dengan cepat datang dan tertangkaplah 3 laki-laki yang di total jumlah umurnya 204 tahun tadi. Akhirnya tertangkap. Lah kalau dihitung umur 62 sampai 70 tahun berarti kan sudah bapak-bapak ya teman-teman. Setelah ditangkap polisi itu tadi bertanya, kenapa kamu mencuri rokok sebanyak itu, untuk apa? Kalau kamu ingin memakai atau makan rokok kan nggak sebanyak gitu, paling 1 bungkus 2 bungkus. Kenapa kamu 4 box besar kamu bertiga ambil, untuk apa rokok itu gitu. Lah si laki-laki tadi bilang, aku mau jual harga murah, yang penting aku jual dan aku dapat uang gitu. Lah teman-teman coba dipikir, orang si bapak tadi sudah agak tua ya, seumuran dia mencuri untuk
makan sehari-hari. Rokok yang dia curi dijual dengan harga murah agar mendapatkan makanan atau uang untuk membeli makanan. Jadi teman-teman, kalau dipikir laki-laki tuh benar-benar sangat memerlukan makanan. Lah, kalau dipikir apa karena pekerjaan dia tadi terputus karena virus corona, atau karena mengambil kesempatan malam-malam ambil rokok, atau gimana, kita kurang tahu, karena masih dalam penanganan pihak yang berwajib atau polisi. Jadi ya sebetulnya lucu juga, seumur dia 3 orang di total udah 200-an, kok berani-beraninya mencuri yang sebanyak itu. Apa dia nggak memikirkan akibatnya kalau ketahuan? Atau mungkin dia berpikiran nggak akan ketahuan gitu ya? Ya, kita juga kurang tahu lah teman-teman, karena di televisi dan di koran cuma dikatakan laki-laki tadi mencuri dan sejumlah 4 box rokok di total harga 40.000. Jadi kelanjutannya kita belum tahu karena beritanya baru terjadi kemarin. Oke teman-teman, cuma segini aja ulasan Cindy tentang virus corona dan berita-berita atau ulasan lainnya. Besok Cindy akan mengulas lagi hal lain yang mungkin lebih unik dari yang ini. Oke teman-teman, supaya teman-teman tetap mendapatkan info terbaru dari Cindy, jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan kalau ada komentar yang membangun, jangan lupa tulis di bawah. Oke teman-teman, terima kasih.